di Kristen kan ada simbol tuh, simbol yang sering kakak pakai itu ada salib. Jadi kalung sama kakak. Oke. Itu yang buat simbol tuh siapa loh kak? Yesus. Gue mau nanya aja nih kak. Jadi gini ya, salib itu adalah simbol kemenangan. Karena Tuhan Yesus, ya Tuhan Kristus menggenapi semua hukum Taurat di atas kayu salib. Di atas kayu salib Tuhan menyatakan seperti ini. Di Yohanes 19 ayat 30, Tuhan Yesus berfirman, sudah selesai. Ya, tetelestai, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Hukum Taurat itu, ya nubuatan di perjanjian lama semuanya, ya tentang keselamatan kekal sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Dosa kita sudah dibayar lunas dengan darahnya yang suci. Makanya di atas kayu salib itu Tuhan Yesus Kristus mematahkan kutuk kematian, meremukkan kepala si ular sesuai dengan nubuatan di Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Jadi di atas kayu salib Tuhan Yesus meremukkan kepala si ular. Itulah kenapa ular, yaitu simbol iblis, selalu memusuhi Tuhan Yesus, memusuhi anak-anak Tuhan Yesus. Jika nama Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan, siapa yang panas, siapa yang marah? Ular, yaitu iblis. Karena Tuhan Yesus telah mematahkan kepala si ular, yaitu iblis, ya kutuk kematian itu. Itulah simbol kemenangan, saudaraku. Karena inti dari semua kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu di Matius 22 ayat 35 sampai 39. Ya. Vertikal, salib vertikal itu artinya hubungan kita dengan Tuhan Yesus, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu, yaitu Tuhan Yesus, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Horizontal, kan salib itu gini toh, ya kan? Nah, horizontal, ya, horizontal. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Karena berbicara tentang iman, kepercayaan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Makanya dari simbolnya aja sudah menunjukkan kebenaran sejati, iman yang sejati, kepercayaan yang sejati loh. Karena kan iman itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Sebab kalau kita tidak mengasihi ya sesama kita, bagaimana mungkin kita mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat? Jadi itu harus selaras, harus seimbang, saudaraku. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama. Nah, itulah simbol. Dari simbolnya aja sudah menunjukkan bahwa Kristen itu imannya adalah kebenaran sejati. Oke, jadi itu simbol sesudah Yesus tiada gitu ya. Bukan Yesus tiada. Yesus berinkarnasi lagi jadi Tuhan gitu ya. Oh, bukan gitu. Lanjut lagi. Itulah simbol kekristenan ya, yang dimana di atas kayu salib tadi Tuhan Yesus Kristus memberikan kita kemenangan. Makanya salib itu simbol kemenangan dan simbol kasih ya. Hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Karena di atas kayu salib Dia telah memulihkan hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama ya. Karena sebelum Tuhan Yesus ya bagi waktunya manusia belum memberikan tubuh dan darahnya di atas kayu salib, kita kan terpisah dari Allah. Makanya di perjanjian lama, saudaraku, kalau ingin meminta sesuatu melalui nabi ya, melalui para imam ini harus hanya imam yang bisa masuk ke ruang maha kudus untuk berjumpa dengan Tuhan. Selain itu udah nggak boleh. Makanya setelah Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat, Dia telah ya menyatukan kita ya, mendamaikan kita dengan dosa-dosa kita supaya kita bisa menyatu dengan Tuhan. Makanya kita sekarang hidup di zaman kasih karunia. Nggak perlu lagi kalau kita berdoa, nggak perlu lagi melalui nabi, melalui imam atau segala macam itu. Kita bisa langsung berbicara dengan Tuhan Yesus. Karena Dia Allah yang Maha Hadir. Makanya Roh Kudus itu sudah dicurahkan atas manusia. Nah, begitu saudaraku.
Nah, jadi ini ada lagi pertanyaan gua nih kak. Kan terus kata kakak tadi, aku dari tadi loh kayaknya nyimak kakak mas dari tadi nunggu pengen masuk. Kukira Bang Jack ada, tapi aku nyimak yang di sini aja kak. Kakak pernah mimpi Yesus? Iya betul. Terkejut aku kak, terkejut aku. Kenapa Waduh, terkejut? ya kejut aja kok bisa mimpi Yesus gitu. Dari kata-kata kakak tadi, kakak pernah bermimpi Yesus. Aku mau nanya, itu Yesusnya bentuknya gimana? Gitu. Itu udah lama mimpi saya itu ya. Udah lama banget. 2021. Oke. Kamu ingat dulu ya? Oke. Kamu ingat ya? Kakak barusan ngomong tadi. Tadi kan kakak ada cerita. Aku dari jam berapa? Nonton kakak dari jam 9. Kayak mau pecah nunggu aku naik nih. Mataku pecah nih nunggu kakak mau naik ke sini. 2021, 2002. Bukan 2001. Iya. Jadi waktu itu Tuhan Yesus ya. Oke. Saya masih ingat banget mimpi ini. Ingat banget sampai sekarang. Masih ingat karena itu kalau yang dari Tuhan itu mimpi kita itu kita pasti ingat selalu. Nah, waktu itu saya memang dalam mimpi ini dikejar-kejar seseorang ingin menghabisi nyawa saya ya. Nah, ketika saya tiba di suatu rumah, nah di dalam rumah ini saya memanggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong saya ya. Terus tiba-tiba dinding rumah ini terbelah dua. Rumah siapa? Nah, aku nggak tahu rumah siapa. Yang jelas kan dalam mimpi ini aku dikejar seseorang ingin menghabisi nyawa saya. Lalu tiba-tiba ada satu rumah dia bentuk gubuk ya, bentuk gubuk. Nah, saya masuk ke situ untuk bersembunyi. Nah, karena saking takutnya saya memanggil nama Tuhan dalam mimpi. Tuhan Yesus tolong saya bilang gitu. Nah, tiba-tiba dinding rumah ini terbelah dua. Dan ada danau, lalu ada perahu. Nah, dari atas datang Tuhan Yesus. Saya hanya melihat jubahnya dan kakinya. Saya tidak melihat wajahnya. Dia membawa Alkitab. Karena saking senangnya Tuhan datang, tadinya kan saya mau meluk dia karena saking senangnya, tapi Alkitab yang dia bawa itu jatuh ke danau. Nah, karena Alkitab itu jatuh ke danau, saya langsung terjun ke danau itu, menyelam. Ya, saya kejar Alkitabnya. Ketika mau tiba hampir di dasar, saya ternyata bisa meraih. Saya raih begini, saya peluk begini Alkitabnya. Oke. Nah, langsung saya terbangun. Nah, saya bertanya dulu waktu itu kepada orang-orang apa artinya. Ternyata arti dari mimpi saya itu, saya baru tahu digenapi tahun 2021 bulan 11. Saya dipilih Tuhan Yesus untuk memberitakan, memasyurkan, meninggikan, memuliakan namanya, memberitakan firman-Nya. Iya tuh kan Tuhan katanya kakak tuh langsung ngasih kayak firman atau apa kayak disuruh untuk menyebarkan yang kebaikan buat kekristenan kata kakak ya. Iya pasti itulah arti dari mimpi itu kan. Nggak mungkin Tuhan memberikan kita mimpi petunjuk kalau nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Pasti ada gunanya dong, ada tujuannya. Oke. Jadi kakak bukan berarti kakak langsung jumpa gitu ya. Berarti translate aja dari mimpi gitu ya. Udah diceritakan mimpinya dengan begitu jelas, bolak-balik lagi. Ini gimana sih? Santai kak, santai. Soalnya Oke kak, ini pertanyaan aku nih kak ya. Jadi gini saudaraku, dalam Alkitab pun Tuhan berbicara kepada nabinya bisa melalui suara langsung diperdengarkan yang didengar umat Israel bersama dengan Nabi Musa, bisa turun dalam dalam rupa awan, dalam tiang api ya, dalam rupa seperti kita manusia kepada Abraham, bisa juga melalui mimpi seperti kepada para nabi atau Yusuf juga kan dia mendapatkan wahyu atau firman Tuhan kan melalui mimpi. Yusuf suaminya menceritakannya begitu detail, dan saya percaya memang Tuhan Yesus memilih saya untuk memberitakan firman-Nya ya, sebab sebelum tahun 2021 saya kan sekolah STT dulu. Nah, tahun 2017 itu di situ memang saya bertanya sama Tuhan Yesus, Tuhan,
apa tujuan saya ada di dunia ini? Kenapa orang tua saya melahirkan saya? Kalau memang saya dilahirkan orang tua saya berbuat dosa lalu mati sia-sia, itukah yang kau inginkan dari saya Tuhan gitu? Saya bertanya penuh dengan air mata ya. Nah, Tuhan Yesus jawab saya, beritakan firman-Ku, muliakan namaku gitu. Jadi Tuhan Yesus itu ya memang sudah memilih saya sejak semula gitu untuk memberitakan firman-Nya. Dan itulah tujuan saya hidup ya. Tujuan saya ada di dunia ini yaitu untuk memberitakan nama Tuhan Yesus, untuk memuliakan, memasyurkan namanya. Karena tujuan hidup saya, fokus hidup saya adalah memuliakan, memasyurkan, meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Oh gitu. Nah, iya. Jadi jangan ada orang bertanya sudah contohnya nih, hidup saya itu bukan untuk memuaskan manusia ya. Hidup saya itu bukan untuk memenuhi keinginan manusia. Tujuan hidup saya itu adalah untuk mencintai Tuhan Yesus dengan segenap hatiku, dan untuk memberitakan, memasyurkan, meninggikan, memuliakan namanya, dan untuk mengasihi sama apapun yang mereka lakukan sama saya. Nah, oke, itu dari pertanyaan pertama tuh Kak ya. Itu sebetulnya bukan pertanyaan saya sih, cuman tadi saya nyimak aja. Oke Kak, nih kan kalau bagi Kakak Tuhan Yesus tuh maha mengetahui, maha pengetahuan, maha pencipta, maha mengetahui semua segala apa yang terjadi di bumi ini, oke? Betul. Oke, jika Tuhan mengetahui segala semua yang apa yang terjadi sebelum yang terjadi, apapun yang sudah terjadi, mengapa Tuhan Yesus bertanya kepada Nabi Adam, dia berada di mana gitu? Ya, Tuhan Yesus kadang bertanya sama umatnya supaya Ya. kita berkata jujur. Itu tujuannya. Tuhan harus tahu kok di mana Adam. Bahkan sebelum Tuhan menciptakan Adam, dia tahu Adam itu akan jatuh dalam dosa. Makanya Tuhan menciptakan matahari. Kamu tahu nggak kenapa Tuhan menciptakan matahari? Karena dia tahu umat yang diciptakannya itu, manusia yang diciptakannya itu akan jatuh dalam dosa. Makanya nanti di Yerusalem baru nggak ada lagi matahari. Ya, maksud saya tuh kayak gini Kak, maksud saya kok Tuhan Yesus kan bertanya ke Nabi Adam gitu. Iya, tadi saya sudah jawab saudaraku. Iya. Supaya kita berkata jujur, ya. Kemudian tadi saya sudah jelaskan ya. Kenapa Tuhan harus menciptakan matahari di bumi ini? Matahari untuk menerangi bumi ini. Karena dia tahu manusia yang diciptakannya itu akan jatuh dalam dosa. Makanya itulah penentu tahun, masa ya, yang tertulis di Kejadian 1 ayat 13 sampai 14 ya. Jadi dia menciptakan benda-benda penerang ya, matahari, termasuk matahari itu sebagai menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari dan tahun-tahun. Karena dia tahu manusia yang diciptakannya akan jatuh dalam dosa. Nah, makanya di Yerusalem baru nggak ada matahari di Wahyu 21. Di situ nggak ada lagi matahari penentu waktu. Karena yang di situ semua anak-anak Tuhan Yesus hidup bahagia, kekal abadi selama-lamanya bersama